tujuankan kepada tujuan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya min yaumil hadza ila min yaumil qiyamah. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Toto Sukamto mengajar syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa na'lamu ya siratal mustaqim wa laqad adalla jahannam allati kuntum tu'adun israwna wa kuntum al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa nuqaddimu aydihim tashhadu bima kanu yaksibun wa الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إلا الله محمد نبي لا إله إلا خير وفتن اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم أولادنا ونخبنا من جميع في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل وأوصل سواء ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين.
salam alaika
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'd. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, khususipun dumateng para sesepuh yang hadir pada kesempatan hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Wali Songo beserta hadirin, khususnya kepada Sohibul Bait Bapak Haji Toto sekeluarga. Mudah-mudahan dengan lantunan sholawat yang kita baca di penyampaian beliau menjadikan asbab Allah memberikan keberkahannya di rumah ini. Allah memberikan kesehatan, panjang umur kita keluarga, dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, langkah kaki kita dicatat oleh Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Meskipun cuaca dari tadi siang, pagi sampai malam ini diguyur hujan, tapi insya Allah ini justru tidak menyurutkan semangat kita untuk bersolawat, untuk hadir di majelis rutinan setiap malam Sabtu ini. Pada malam hari ini, di samping kita rutinan malam Sabtu yang gilirannya Pak Haji Toto, juga dirangkaikan dengan doa haul atau naum yang ke-36 dari almarhum Bapak Sarjono sebagai orang tua Pak Haji Toto. Kita doakan mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa seperti ini adalah salah satu cara kita birrul walidain kepada orang tua kita yang sudah wafat. Salah satu cara yang masyru', yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah adalah memperbanyak kita mendoakan orang tua kita yang sudah wafat. Kemudian kita bersedekah, kita niatkan untuk orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang dihadirkan oleh Pak Haji Toto ini sebagai birrul walidain beliau kepada keluarganya. Terlebih malam ini kita berada di malam bulan Rajab, tepatnya pertengahan ya, malam 14 kalau tidak salah, salah satu asyahrul muharram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita masuk di awal-awal tahun ini harus banyak melakukan tafakkur agar waktu yang kita lewati, yang kita lalui semakin bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum Bapak Sarjono ini memberikan nasihat kepada kita bahwa kita semuanya pada waktunya akan mati. Bapak-bapak akan mati pasti. Ibu-ibu apalagi yang cerita terus pasti mati. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Jangan mendoakan dipercepat umurnya. Urusan mati ibu-ibu duluan gak apa-apa, saya belakangan. Mugi-mugi ini menjadi wasilah ibu-ibu untuk fokus gitu. Kenapa Allah dawuh walikulli ummatin ajal. Setiap kita itu punya batas waktu. Setiap kita punya batas waktu. Sampai kapan tidak ada yang tahu di antara kita. Kita yang umur 40 tahun, saya 43. Jadi pada umumnya rata-rata umat Muhammad 60 sampai 70 tahun. Tapi banyak juga orang yang wafat di umur 43 tahun. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, idza jaa ajaluhum, maka ketika batas itu sudah habis, maka la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Pasti mati.
Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini hidup selama-lamanya. Tidak ada. Pasti mati. Maka di sisa umur kita ini mari kita gunakan mempersiapkan sangun urip teng akhirat nih. Maka nanti semuanya akan kita tinggalkan ketika kita sudah menemui ajal atau kematian kita. Harta kita selamat tinggal, berapa banyak pun. Ilmu kita yang banyak ilmunya semuanya gak ada gunanya. Apa yang Allah titipkan kepada kita. Makanya Allah mengingatkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang Allah catat selama kita hidup, ma qaddamu, apa yang telah kita berbuat di dunia ini. Mula kadang saya jujur niki iri teng Mbah Kastirul, Mbah Ma'ruf, hadir mboten Ma'ruf. Hujan. Mbah Karno yang sudah umur 70 tahun masih bisa hadir nyimak khusus. Ibu-ibu umur 30 tahun ributnya setengah mati. Padahal yang tua yang sudah dekat ajalnya serius. Itu satu. Kenapa? Karena umur kita belum tentu sampai 70 tahun seperti Mbah Kastirul, Mbah Ma'ruf. Ini yang saya ingin. Saya sekarang bisa berbicara keras, bisa tertawa, bisa nangis, bisa makan, minum kopi. Ya Pak Ustaz Abdul Halim. Belum tentu umur kita sampai 70 tahun. Belum tentu. Satu. Yang kedua, saya iri sama beliau-beliau yang sudah sepuh itu. Kadang saya lihat Mbak Ma'ruf bukan hanya malam Sabtu berorau, malam Jumat niku motoran dari Jati ke Pondok. Kita belum tentu bisa seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang beruntung adalah mantola umruhu wa hasuna amal. Orang yang semakin tambah tua, semakin bertambah umurnya, wa hasuna amalu, semakin baik amal ibadahnya. Kita yang hari ini rajin ibadah belum tentu nanti ketika tua seperti beliau ini masih rajin ibadah. Kita doakan beliau-beliau dan kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan sisa-sisa akhir hayat kita ini kita diberikan kekuatan istiqomah. Semuanya akan tercatat oleh Allah. Ma qaddamu wa naktubu ma qaddamu. Apa yang kita langkahkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah. Wa atharahum, apa yang kita tinggalkan. Dunia yang kita tinggalkan itu dicatat. Yang menjadikan orang hidup terus meskipun kita di alam kubur itu, ketika kita meninggalkan sesuatu yang mengalirkan, yang ada jariah seperti ini. Pak Haji Toto mendoakan orang tua, berarti amal kebaikannya terus mengalir. Anak-anak kita belum tentu mendoakan kita suatu saat nanti, tapi mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, yang terus mendoakan kedua orang tua. Wa asarohum, apa yang bisa kita andalkan? Satu, ketika orang sudah mati, ingkota amalu, semua apa yang kita miliki, ilmu kita, tenaga kita, harta kita ditinggalkan oleh Allah, terputus semuanya kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariah, itu yang akan terus mengalirkan pahala meskipun kita sudah mati. Mugi-mugi sedekah kula panjenengan minimal sejak Sabtu dicatat oleh Allah sebagai sedekah jariyah. Alhamdulillah, berkah kebersamaan sedekah dari para jamaah Wali Songo dan wali santri Gedung Aliyah lebih cepat dari prediksi saya. Tinggal ngecek sudah jadi lantai 1. Insya Allah ini semuanya menjadi bekal kita
semuanya menghadap Allah Subhanahu. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, sepintar apapun orang, sebanyak apapun ilmu seseorang, percuma ketika kita sudah mati, kecuali yang bermanfaat ilmu yang kita ajarkan. Harta kita percuma kita tinggalkan, kecuali yang kita sedekah. Ini kalau mati loh ya, kalau mati. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yada'ulah, anak soleh yang berbakti yang terus mendoakan kepada kedua orang asar niki. Tiga hal ini yang insya Allah akan menemani kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang ulama Al-Faqih Abul Les, ini juga barangkali menjadi muhasabah untuk kita semuanya di awal tahun nanti di yaumil mahsyar. Orang-orang niku berebut rame-rame gerombolan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon keringanan kepada Allah. Gerombolan yang pertama, kata Al-Faqih Abul Les As-Samarqandi, ada 4 kelompok. Yang pertama minal agniya, orang yang ketika di dunia banyak asetnya, banyak hartanya, banyak jabatannya. Mereka mengadu kepada Allah, ya Rabb kuntu ghaniyan, wahai Allah ketika di dunia banyak kesibukan duniawi, banyak harta yang harus aku awasi, yang harus aku urusi. Falgina sagholani an ibadati, kekayaanku itulah yang aku tidak sempat datang di malam Sabtu rutina. Kekayaanku itulah, kesibukan duniawiku itulah yang menjadikan aku lalai menjalankan perintah. Oh, Allah jawab kepada, wahai fulan, apakah kekayaanmu lebih banyak dari Sulaiman alaihissalam? Sulaiman alaihissalam niku kekayaannya niku kekayaan bangsa Indonesia nggak ada apa-apanya. Bahkan Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan bainal masyriq wal maghrib, ujung barat dan timur dunia ini tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kekayaan Nabi Sulaiman justru semakin membuat Sulaiman semakin rajin beribadah, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu. Maka ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai Allah berikan kita kelancaran makaryo, kelancaran usaha kita. Semakin lancar usaha kita, semakin kita malas beribadah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Minal fuqara, yang kedua, orang-orang yang ketika di dunia diuji kekurangan harta, mereka mencoba memohon keringanan kepada Allah, ya Rabb inna hajati mana'atni an ibadati, ya Allah karena aku sibuk dengan kebutuhanku mencari makan sehingga aku tidak sempat masuk ke masjidmu, tidak sempat duduk di majlis zikir, tidak sempat masuk berjamaah sholat 5 waktu. Allah punya jawaban, wahai fulan, apakah engkau lebih fakir dari Isa alaihissalam? Maka tidak ada alasan. Yang ketiga, al-abad, orang yang ketika di dunia pekerja keras, banting tulang siang malam, mencoba mengadu kepada Allah, ya Rabb begitu berat beban hidupku sehingga aku tidak sempat menjalankan perintahmu sampai wafat, ya Rabb ringankanlah siksaanku ini ya Allah. Tapi Allah sudah punya jawaban, wahai hambaku, apakah bebanmu lebih berat dari Yusuf alaihissalam? Yusuf niku berpuluh-puluh tahun jadi budak. Yang terakhir, orang-orang yang ketika di dunia diuji penyakit oleh Allah, al-marid, al-mardud. Diuji oleh Allah, ya Rabb ketika di dunia begitu banyak penyakit yang aku derita, aku susah untuk berjalan menuju majlis-majlis zikir, aku susah untuk menuju panggilan, memenuhi panggilan adzanmu ya Rabb. Tapi Allah sudah menyiapkan jawabannya, wahai fulan, apakah sakitmu, penyakitmu
yang engkau derita ketika di dunia lebih parah dari Ayub alaihissalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu di hari itu tidak ada lagi alasan yang Allah terima, maka insya Allah kita berdoa dan mendoakan saling menguatkan di sisa-sisa umur kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, walafu minkum, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi tausiah yang disampaikan Kiai Ahmad Al-Tiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan pada malam hari ini, kita cadang doa dari Ustadz Agus Hussein untuk membacakan doa pada malam hari ini. Sebelum doa disampaikan, nanti akan berkeliling. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وعلى وصحبه السالكين على منهج القريب، اجعلنا من خيار أمتي واشكرنا بذيل حرمتي، واكسرنا وذرهم في زمرتي، واستعمل ألسنتنا في مدحي ونصرتي، وأعطنا المنشكين بسنتي وطاعتي، وامس على حبي وجماعتي. اللهم دخلنا مع الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معهم في قصورها فإنه أول من ينزلها، والحنا يوم يسوع للخلائق فتلحقها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافل عنك ولا عنه قبل سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلت بها لتوبة ذنوبه، وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعموا القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سلام على مر القلوب. اللهم اجعل لآلائك ذاكرين ولعملك الشاكرين، ولكم لقائك الذاكرين، وأخينا بطاعتك المشهورين. وإذا توفيتنا وتوفنا غير مفتونين ولا محظورين، واحرمنا منك بغير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من جملة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نسمع بعدها أبدا، واغفرنا بعد لباء الهدى. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.